Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pigeonhole principle. Prinsip ini menyatakan bahwa jika n pigeon terbang ke dalam m pigeonhole dengan n-nya lebih besar dari m, ingat ya, pigeon burung merpati, pigeonhole itu adalah sarangnya, maka sekurang-kurangnya satu lubang harus memuat 2 atau lebih pigeon atau merpati. Paham ya konsepnya ya? Pigeonhole principle kadang-kadang disebut sebagai Dirichlet box principle karena pertama kali dinyatakan secara formal oleh PGL Dirichlet pada tahun 1805 sampai 1859. Pigeonhole principle, suatu fungsi dari satu himpunan berhingga ke suatu himpunan berhingga yang lebih kecil tidak mungkin menjadi fungsi satu-satu. Ada sekurang-kurangnya 2 elemen dalam domain yang mempunyai image yang sama dalam codomain. Berarti nanti ada yang punya pasangan yang sama. Mudahnya seperti itu. Kita punya yang di kiri dan kanan, nanti yang di kiri akan ada dua elemen yang mempunyai pasangan yang sama. Ya. Kalau di kehidupan nyata nggak bisa seperti itu ya. Kita ke contoh. Dalam suatu grup yang terdiri dari 6 orang, haruskah terdapat sekurang-kurangnya 2 yang dilahirkan pada bulan yang sama? Dalam suatu grup yang terdiri dari 13 orang, haruskah terdapat kurang-kurangnya 2 orang yang dilahirkan dalam bulan yang sama? Mengapa? Kita A yang pertama dulu. Suatu grup terdiri dari 6 orang tidak perlu memuat 2 orang yang dilahirkan pada bulan yang sama. Sebagai contoh, 6 orang mungkin mempunyai ulang tahun masing-masing dari 6 bulan, yaitu Januari hingga Juni. Berarti bisa beda semua kan. Akan tetapi berbeda ketika kasusnya itu adalah yang kasus A yang kedua. Satu grup terdiri dari 13 orang. Dan ini harus memuat sekurang-kurangnya 2 yang dilahirkan pada bulan yang sama. Karena nanti hanya akan ada 12 bulan dalam satu tahun. Padahal orangnya ada 13 lebih dari 12, pandang 13 orang sebagai pigeon dan 12 sebagai pigeonhole. Nyatakan 13 orang dengan simbol X1 sampai X13 dan didefinisikan fungsi B dari himpunan orang ke himpunan 12 bulan seperti ditunjukkan pada diagram berikut. Ya. Kalau kita pasangkan nanti pasti akan ada 2 orang yang memiliki bulan lahirnya sama. Seperti itu ya. Jelas ya. Jadi terdapat sekurang-kurangnya 2 panah yang mengarah pada bulan yang sama. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya terdapat 2 orang yang dilahirkan pada bulan yang sama. Nah. Kita lanjut ke soal yang B. Di antara penduduk kota New York, haruskah ada sekurang-kurangnya 2 orang dengan jumlah rambut yang sama di atas kepalanya? Mengapa? Mungkinkah kita menghitung jumlah rambut? Ya. Jawabannya adalah Y. Ya. Menurut data, populasi New York itu adalah lebih dari 5 juta. Dan jumlah maksimum rambut seseorang di atas kepalanya tidak lebih dari 300.000. Ya. Definisikan suatu fungsi H dari himpunan orang di New York yang akan kita misalkan sebagai pigeon, yaitu X dengan X1 sampai XP. Dan kemudian nanti fungsi H itu didefinisikan ke himpunan jumlah rambut di atas kepala atau pigeonhole. 0 sampai 300 ya. 0 kalau botak orangnya ya. Dan HXI adalah jumlah rambut di atas kepala XI. Karena banyaknya orang di New York lebih besar dari jumlah rambut di atas kepala yang mungkin, maka fungsi H jelas tidak satu-satu. Sehingga sekurang-kurangnya 2 orang mempunyai jumlah rambut di atas kepala yang sama. Baik, saya rasa cukup untuk pigeonhole principle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.